Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan dosen pengampu Ibu Silvi Kori, SPD MSI. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang aktor non-negara dalam politik internasional. Apa sih yang dimaksud dengan aktor non-negara? Nah, aktor non-negara merupakan pihak bukan negara dan pihak yang tidak berafiliasi dengan negara tertentu, atau biasa kita sebut dengan independen, namun memiliki pengaruh yang besar pada berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, mulai dari level domestik hingga level internasional. Contoh aktor non-negara dalam politik internasional antara lain Non-Governmental Organization atau disingkat dengan NGO, multinational companies atau disingkat dengan MNC, media massa, kelompok terorisme, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana aktor tersebut memiliki pengaruh dalam dunia catur perpolitikan internasional? Berikut ulasannya. Yang pertama, Non-Governmental Organization atau NGO. NGO merupakan organisasi non-pemerintah yang bersifat independen, sukarela, dan tidak mencari laba, dengan fokus permasalahan terhadap lingkungan hidup, militer, hingga sipil seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Salah satu contoh dari NGO adalah Greenpeace. Greenpeace merupakan organisasi global dengan fokus lingkungan hidup yang memiliki cabang di lebih 40 negara dan berpusat di Amsterdam, Belanda. Greenpeace sendiri didirikan oleh sekelompok aktivis pada tahun 1971 di British Columbia, Kanada, untuk menentang uji coba bom atom di Alaska. Pengaruh Greenpeace dalam politik internasional juga besar, di antaranya aksi protes terhadap uji coba bom atom atau bom nuklir, perburuan paus, kerusakan alam akibat tambang, deforestasi lahan untuk perkebunan, penggunaan sumber energi fosil, dan masih banyak lagi. Dengan harapan, kehidupan lingkungan di muka bumi ini bisa lebih baik ke depannya. Yang kedua, multinational companies atau disingkat dengan MNC. MNC merupakan perusahaan lintas negara yang memiliki cabang atau anak perusahaan di banyak negara dengan tujuan untuk profit atau mencari laba sebesar-besarnya. Contoh dari MNC antara lain Meta, Google, Microsoft, Apple, Unilever, KFC, McDonald's, Nestle, Toyota, dan masih banyak lagi. Yang pertama Meta, atau yang dulunya bernama Facebook. Meta merupakan perusahaan media sosial terbesar di dunia yang didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004 dengan nama The Facebook, yang kemudian berkembang menjadi Facebook dan mengubah nama perusahaan dari Facebook menjadi Meta. Tidak puas dengan Facebook, Mark Zuckerberg melakukan ekspansinya dengan membeli Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus, Onavo, dan LiveRail. Pengaruh Meta sendiri sangat besar, mulai dari usaha monopoli, pengguna terbanyak di dunia, bahkan mencapai 2,7 miliar akun, aturan yang cukup ketat dan mengikat, laba atau profit yang dapat melebihi PDB suatu negara, hingga media kampanye dalam politik internasional. Yang kedua, Google. Saat sekarang, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya pemakaian Google. Seperti belajar secara online, kita banyak sekali memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh Google. Tidak hanya dalam dunia pendidikan, Google juga bermanfaat bagi masyarakat umum untuk mengakses informasi. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa Google sebagai aktor non-negara dapat memberikan pengaruh yang besar bagi negara-negara lain di dunia. Yang ketiga adalah Unilever. Siapa sih kita yang tidak tahu lagi dengan Unilever? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan produk-produk dari Unilever loh. Mengapa Unilever dikatakan sebagai aktor non-negara? Karena Unilever mampu mengekspor berbagai macam produknya ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, produk-produk dari Unilever mampu mengalahkan produk-produk yang ada dalam negeri sendiri. Aktor non-negara yang selanjutnya yaitu media massa. Media massa memiliki peran dalam penyampaian informasi, opini publik hubungan domestik, hingga opini publik hubungan internasional. Contoh dari media massa antara lain CNN, BBC, Al Jazeera, New York Times, Voice of America atau VOA,
Vice, CNBC, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh dari media massa adalah CNN. CNN atau Cable News Network merupakan jaringan televisi berita pertama yang tayang selama 24 jam di dunia dan didirikan pada tahun 1980 di Georgia, Amerika Serikat. Meski awalnya sempat merugi, CNN berhasil survive hingga menjadi media massa yang berpengaruh besar hingga pada saat ini. Peran CNN sendiri tidak dapat diremehkan. CNN berhasil survive sebab berhasil meliput sejumlah peristiwa penting di dunia, seperti peristiwa Tiananmen Square, Perang Teluk Persia, tragedi 9/11, hingga bencana kelaparan di Somalia. Dengan tersebarnya informasi, opini publik di masyarakat terhadap suatu isu dapat terbentuk. Lalu masyarakat mendesak pemerintah yang berpengaruh kepada kebijakan luar negeri suatu negara. Skema ini disebut juga dengan CNN Effect, yang merupakan bukti konkret dari betapa kuatnya pengaruh media massa dalam politik internasional. Aktor non-negara yang selanjutnya yaitu kelompok terorisme. Kelompok terorisme merupakan kelompok kriminal yang memiliki tujuan untuk menebarkan rasa takut terhadap masyarakat sipil dengan berbagai cara, seperti aksi teror bom, pembajakan, hingga penyaderan. Contoh dari kelompok teroris yang sempat eksis antara lain Al-Qaeda, ISIS, Taliban, dan Boko Haram. Salah satu contoh dari kelompok terorisme adalah Al-Qaeda. Pengaruh Al-Qaeda sendiri bisa dilihat dari serangkaian aksi teror yang pernah terjadi, seperti percobaan pembunuhan Presiden Mesir Hosni Mubarak, teror bom kedutaan Amerika Serikat di Nairobi, Kenya, pembajakan USS Cole milik Amerika Serikat di Yaman, hingga tragedi 9/11 yang menghancurkan World Trade Center. Dampaknya, War on Terror digalakkan tidak hanya oleh Amerika Serikat, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri pernah dilanda aksi teror serupa, yakni teror bom Bali. Pemerintah Indonesia pun serius melawan aksi terorisme, dengan dibentuknya Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Usaha Amerika Serikat dalam War on Terror untuk menangkap Osama bin Laden pun tercapai pada tahun 2011. Meski begitu, aksi War on Terror masih juga belum bisa selesai hingga saat ini sebab bermunculan kelompok terorisme yang lainnya. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang aktor non-negara dalam politik internasional yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga materi ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.